Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang para mahasiswa-mahasiswi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertemuan kali ini yaitu pada pertemuan ke-13 membahas tentang biaya overhead pabrik. Jadi kita harus memahami suatu konsep dari biaya overhead pabrik karena biaya overhead pabrik itu merupakan salah satu fungsi dari biaya produksi, baik yang berperilaku variabel maupun yang berperilaku tetap. Nah, di sini untuk yang BOP berperilaku variabel merupakan biaya yang selalu jumlah totalnya berubah-ubah dan sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya pada biaya bahan penolong atau biasa disebut dengan biaya bahan baku secara tidak langsung, kemudian biaya listrik, biaya telepon, dan biaya gaji karyawan. Kemudian untuk yang BOP berperilaku tetap, di sini merupakan BOP yang jumlah totalnya tidak berubah-ubah walaupun terjadi perubahan volume kegiatan. Nah, di sini bisa kita contohkan bahwa biaya pajak bumi dan bangunan, biaya penyusutan aktiva tetap termasuk dengan biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan peralatan, ataupun biaya penyusutan kendaraan, dan biaya sewa gedung pabrik. Nah, selanjutnya, kita harus memahami tentang langkah-langkah penentuan tarif BOP itu sendiri. Namun, alangkah baiknya kita harus memahami juga alasan pembebanan BOP pada produk ditentukan berdasarkan tarif di muka. Maksudnya di sini adalah pembebanan BOP baik yang berperilaku variabel maupun yang berperilaku tetap itu ditentukan berdasarkan tarif di muka dan diperhitungkan dengan menggunakan pengumpulan harga pokok produksi berdasarkan pesanan dengan penentuan harga pokok menggunakan metode full costing. Nah, di sini alasan pembebanannya adalah jika BOP yang sesungguhnya terjadi dibebankan kepada produk, maka akan menyebabkan harga pokok produksi persatuan menjadi turun naik atau berfluktuasi. Kemudian manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pesanan selesai dikerjakan. Padahal ada elemen atau unsur BOP yang baru bisa diketahui setiap akhir bulan maupun akhir tahun, misalkan pada biaya listrik dan biaya air. Kemudian langkah-langkah penentuan tarif BOP di sini ada 3 langkah. Yang pertama, menyusun anggaran BOP, kemudian memilih dasar pembebanannya, dan yang terakhir adalah menghitung tarif BOP. Yang pertama, untuk yang penyusunan anggaran BOP, ada 3 kapasitas yang harus kita pahami di sini, yaitu pertama kapasitas teoritis, yang dimana kemampuan perusahaan dalam memproduksi dan menjual produknya dalam kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Kemudian berbeda dengan kapasitas normal. Kalau kapasitas normal, di sini kemampuan perusahaan dalam memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Kemudian kapasitas yang sesungguhnya diharapkan di sini sebenarnya adalah kapasitas yang diperkirakan akan bisa dicapai oleh perusahaan di dalam tahun yang akan datang. Kemudian perusahaan pendekatan jangka pendek yang biasa menyebabkan penggunaan tarif yang berbeda dari tahun ke tahun. Nah, kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah pemilihan dasar pembebanan BOP itu sendiri berdasarkan
adanya satuan produk, kemudian adanya biaya bahan baku, ketiga adanya biaya tenaga kerja langsung, keempat adanya jam tenaga kerja langsung, dan yang kelima adalah adanya berdasarkan jam mesin. Yang pertama dibahas berdasarkan satuan produk tadi. Nah, di sini ada tarif persatuan, karena kita menentukan berdasarkan satuan produk, maka tarif BOP-nya harus diketahui persatuan juga. Nah, untuk rumus dari tarif BOP satuan produk, di sini taksiran BOP dibagi dengan taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan. Nah, di sini contohnya adalah taksiran BOP selama 1 tahun sebesar 2 juta rupiah, kemudian taksiran jumlah produk yang dihasilkan selama tahun anggaran 4.000 rupiah. Jadi jumlah tarif BOP per unitnya tinggal kita membagi dari taksiran BOP selama 1 tahun 2 juta dibagi dengan 4 juta rupiah, sehingga menghasilkan 500 rupiah per unit produk. Seandainya ada pesanan 200 unit yang akan dibebani, maka berapa pembebanan tarif BOP-nya? Jadi kita tinggal kalikan aja dari tarif BOP per unit yang sudah diketahui sebelumnya, dikalikan dengan pesanan yang akan dibebaninya sebesar atau sebanyak 200 unit, sehingga menghasilkan 100.000 rupiah. Kemudian untuk yang selanjutnya, pembebanan BOP berdasarkan biaya bahan baku. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa semakin besar biaya bahan baku yang digunakan atau yang dikeluarkan, maka semakin besar juga BOP-nya. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil biaya bahan baku yang dikeluarkan atau yang digunakan, maka semakin kecil juga BOP-nya. Nah, di sini tarif BOP pada berdasarkan biaya bahan baku tinggal dibagi aja dengan taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikalikan dengan 100%. Sehingga hasilnya di sini adalah 50% dari contoh taksiran BOP selama 1 tahun anggaran 2 juta rupiah, kemudian taksiran biaya bahan baku yang dihasilkan selama 1 tahun anggaran sebesar 4 juta rupiah, sehingga menghasilkan 50% dari rumus tarif BOP bahan baku. Nah, di sini seandainya pesanan memakai bahan baku sebesar Rp30.000, maka akan dibebani BOP 50% yang tadi sudah diketahui sebelumnya dikalikan dengan pemakaian bahan baku sebanyak atau sebesar Rp30.000, sehingga menghasilkan Rp15.000. Kemudian untuk pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan biaya tenaga kerja itu sebenarnya sama dengan biaya bahan baku, cuman yang membedakan adalah pembagian pada taksiran biaya tenaga kerja langsung. Kalau yang bahan baku tadi, taksiran pada biaya bahan baku. Cara pengerjaannya pun hampir sama. Namun di sini contohnya taksiran BOP selama 1 tahun anggaran sebesar 2 juta rupiah, kemudian taksiran BTKL-nya sebesar 5 juta rupiah, sehingga menghasilkan 40% dari rumus tarif BOP biaya tenaga kerja langsung. Kemudian berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Nah, di sini tarif BOP per jam tenaga kerja langsung juga sama dengan yang biaya tenaga kerja langsung tadi. Kita tinggal membagi taksiran jam tenaga kerja langsung. Tapi kita tidak mengkalikan dengan 100% karena kita mencari per jam tenaga kerja langsung, bukan mencari persentasenya. Kalau kita mencari persentasenya, tarifnya, maka kita kalikan 100%. Tapi kalau tidak, atau misalkan per jam tenaga kerja langsung, itu tidak bisa dikalikan dengan 100% atau tidak bisa menghasilkan persentase. Sehingga menghasilkan Rp1.000 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian untuk yang pembebanan berdasarkan jam mesin, sama dengan
yang jam tenaga kerja langsung tadi, kita tidak bisa mengkalikan dengan 100%, sehingga menghasilkan per jam tenaga kerja langsung dari 2 juta yang BOP dianggarkan selama 1 tahun dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan sebanyak atau sebesar 10.000. Sehingga menghasilkan Rp200 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian untuk perhitungan tarif BOP-nya, di sini ada rumusnya tersendiri. Kalau yang sebelumnya tadi itu pembebanannya. Nah, yang sekarang perhitungan tarif BOP-nya. Nah, bisa dirumuskan di sini bahwa BOP yang dianggarkan dibagi dengan taksiran dasar pembebanannya. Bisa saya kasihkan contoh di sini pada PT Mutiara Kasih memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Dalam penentuan tarif BOP telah disusun BOP, artinya penyusunan anggaran BOP bisa dilihat pada slide berikutnya nanti, bahwa BOP yang dibebankan pada produk berdasarkan jam mesin. Anggaran BOP disusun pada kapasitas normal sebanyak 80.000 jam mesin. Nah, di sini anggaran penyusunan BOP-nya. Nah, ada nomor rekening, ada jenis biaya, perilaku biaya baik yang tetap maupun yang variabel, kemudian yang jumlahnya. Nah, untuk yang jenis biayanya, ini sudah ada sebenarnya di dalam soal. Kemudian untuk perilaku biayanya juga udah ada dalam soal. Juga jumlah atau saldonya juga sudah ada di dalam soal. Tugas kita di sini adalah mengklasifikasikan mana yang termasuk jenis biaya yang berperilaku tetap atau berperilaku variabel. Ternyata di sini sudah kita ketahui bahwa yang biaya overhead pabrik yang berperilaku variabel itu totalnya 5.800.000. Kemudian yang berperilaku tetap totalnya 5.400.000. Sehingga jumlah total full costingnya sebesar 11.200.000 rupiah. Bagaimana perhitungan tarif BOP dari penyusunan anggaran tadi? Yaitu kita harus memperhitungkan masing-masing tarif BOP yang sifatnya atau berperilaku variabel maupun yang tetap. Kita menghitung yang variabel terlebih dahulu karena total yang variabel tadi di tabel penyusunan anggaran itu sebesar 5.800.000 dibagi dengan 80.000 jam mesinnya, sehingga menghasilkan 72,50 per jam mesin. Nah, kemudian untuk yang tarif BOP tetapnya juga sama. Kita melihat total yang tarif BOP tetapnya itu berapa, kemudian dibagi dengan 80.000 jam mesin, sehingga menghasilkan 67,50 per jam mesin. Kalau kita totalkan secara full costing, maka tarif BOP tetapnya sebesar Rp140 per jam mesin. Kemudian pembebanan BOP pada produk dengan metode full costing. Kenapa kita harus menggunakan penentuan harga pokok produk menggunakan metode full costing dan variable costing? Karena di sini pada pembebanan BOP yang sifatnya atau berperilaku variabel maupun tetap itu ditentukan berdasarkan tarif di muka. Maka dari itu bisa kita gunakan dengan menggunakan metode full costing. Metode full costing itu metode yang dimana hanya membebankan biaya-biaya yang sifatnya variabel dan tetap. Nah, berbeda dengan yang variabel costing. Kalau yang variabel costing hanya membebankan biaya-biaya yang sifatnya atau yang berperilaku variabel saja. Nah, di sini untuk yang pembebanan BOP dengan menggunakan metode full costing, saya bisa contohkan pada PT Mutiara Kasih
menerima 100 macam pesanan dan menghabiskan waktu pengerjaan sebanyak 75.000 jam dalam tahun 2019, maka BOP yang dibebankan adalah sebesar 10.500.000. Ini bisa diperoleh dari total tarif BOP yang sebelumnya tadi kita sudah perhitungkan, yaitu Rp140 per jam dikalikan dengan 75.000 jam. Sehingga kita bisa membuat ayat jurnalnya bahwa barang dalam proses sebesar 10.500.000 pada BOP yang dibebankan sebesar 10.500.000. Kemudian bagaimana dengan menggunakan variabel costing? Kalau menggunakan variabel costing, kita hanya memperhitungkan biaya-biaya yang sifatnya atau yang berperilaku variabel saja. Nah, karena yang tadi jumlah tarif BOP variabelnya 72,50 per jam dikalikan 75.000 jam, maka menghasilkan 5.437.500 rupiah. Nah, sehingga kita bisa membuat ayat jurnal barang dalam proses sebesar 5.437.500 rupiah pada BOP variabel yang dibebankan sebesar 5.437.500 rupiah. Nah, untuk pengumpulan BOP sesungguhnya, insya Allah kita akan bahas minggu berikutnya dengan membahas pengumpulan BOP sesungguhnya, membandingkan BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya. Jadi kita harus mengetahui mana pembebanan lebih dan mana pembebanan kurang. Nah, itu saja dari pembahasan saya kali ini. Insya Allah kita akan ketemu di minggu yang akan datang. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.